Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Aisyah Noelsi. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah saya berikan di video saya sebelumnya, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, saya akan mengulas secara komprehensif dan sistematis. Nah, metode penelitian itu apa sih? Gitu. Metode penelitian itu merupakan salah satu cara yang dilakukan secara sistematis, empiris, dan kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Setiap penelitian itu selalu berangkat dari masalah, tetapi masalah yang dibawa dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti itu harus sudah jelas. Sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Nah, setelah masalah diidentifikasi, terus dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dalam merumuskan masalah itu ada 4 tahap. Yang pertama, latar belakang masalahnya. Nah, berisi tentang sejarah dan peristiwa yang telah terjadi pada objek yang akan diteliti. Tetapi peristiwa itu nampaknya ada penyimpangan entah dari standar atau itu keilmuannya maupun aturannya. Setelah dari latar belakang masalah, selanjutnya kita identifikasi nih masalahnya. Semua masalah yang ada pada objek penelitian itu dikemukakan, baik masalah yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti. Lalu tunjukkan nih masalahnya. Selanjutnya ada batasan masalahnya. Nah, batasan masalahnya itu dapat berupa waktu, dana, tenaga. Maka peneliti diberi batasan dalam menentukan variabelnya. Nah, setelah menemukan batasan masalahnya, lalu kita rumusin nih masalahnya. Yang dalam rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan nih berbagai teori ataupun konsep dalam menjawabnya. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori atau konsep-konsep tersebut dinamakan hipotesis. Nah, hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Nah, hipotesis tersebut akan dibuktikan nih secara nyata atau empiris. Nah, untuk itu peneliti perlu nih teknik dalam pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan pada populasi tersebut yang telah ditetapkan oleh si peneliti. Bila populasi terlalu luas dan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, tenaga, maka gunakan sampel dari populasi tersebut. Nah, bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil itu harus representatif dengan teknik random sampling. Meneliti itu kan mencari data yang diteliti atau yang akurat. Maka perlu nih menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu telah dijelaskan di video saya sebelumnya. Nah, agar instrumen tersebut dapat dipercaya, maka harus diuji nih reliabilitas dan validitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang ditetapkan untuk diteliti. Nah, instrumen untuk pengumpulan data berbentuk tes maupun non-tes. Nah, yang berbentuk non-tes itu seperti kuesioner, wawancara. Nah, kalau yang tes selain dari itu. Nah, data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis itu untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang dibutuhkan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Nah, analisis itu untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis dapat menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik inferensial itu dapat berupa statistik parametris maupun statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila peneliti dilakukan pada sampel yang diambil secara random dan yang memerlukan generalisasi.
Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Setelah hasil penelitian diberi pembahasan, selanjutnya dapat disimpulkan. Nah, kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi kalau rumusan masalah hanya ada 5, maka kesimpulannya juga 5. Atau misalnya rumusan masalah ada 4, maka kesimpulannya juga ada 4. Karena peneliti melakukan penelitian untuk memecahkan masalah-masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Nah, saran-saran ini harus diberikan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi jangan memberi saran jika tidak berdasarkan hasil dalam penelitian itu. Nah, apabila hipotesis yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek nih, apakah ada yang salah dalam penggunaan teorinya, instrumennya, pengumpulan datanya kah, analisis datanya kah, atau rumusan masalah yang diajukannya. Sebenarnya dalam proses penelitian kuantitatif itu berawal dari masalah, lalu ada rumusan masalah, landasan teori. Setelah landasan teori kita cari nih perumusan hipotesisnya. Habis perumusan hipotesis kita kumpulin nih data-datanya. Habis kita kumpulin datanya itu yang dari populasi dan sampel, pengembangan instrumen. Terus dalam pengembangan instrumen kita uji nih instrumennya. Setelah itu kita analisis nih data-datanya. Lalu setelah dianalisis kita berikan kesimpulan dan sarannya. Nah, sekian ulasan materi dari video saya sebelumnya tentang metodologi penelitian akuntansi. Jangan lupa untuk di-share video ini, semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.